Pengertian virus. Virus merupakan makhluk hidup yang bersifat parasit, sebab membutuhkan inang sebagai tempatnya hidup, hingga kemudian menyebabkan penyakit hingga kematian pada makhluk lain. Virus adalah entitas biologi yang bersifat aseluler atau tidak memiliki sel dan mikroskopik atau sangat kecil sehingga hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, virus adalah agen infeksi berukuran kecil dan komposisi sederhana yang dapat berkembang biak hanya dalam sel hidup seperti manusia, hewan, atau bakteri. Sejarah penemuan virus. Istilah virus berasal dari bahasa Latin, virion yang artinya racun. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 dengan ditemukannya penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit tersebut kemudian dikenal dengan istilah penyakit mosaik tembakau. Beberapa ilmuwan yang terlibat dalam penemuan virus adalah sebagai berikut. Adolf Meyer. Pada tahun 1883, Adolf Meyer, seorang ilmuwan Jerman, mengamati penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Meyer kemudian melakukan percobaan dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi dari tanaman tembakau yang sakit ke tanaman tembakau yang sehat. Ternyata, tanaman tembakau yang sehat menjadi sakit. Meyer kemudian mencoba mengamati daun tembakau yang sakit dengan menggunakan mikroskop biasa. Akan tetapi, ia tidak dapat menemukan bakteri yang diduga menjadi penyebab penyakit tersebut. Meyer kemudian menyimpulkan bahwa bakteri penyebab penyakit pada tanaman tembakau berukuran lebih kecil dari bakteri biasanya. Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1893, Dmitri Ivanovsky, seorang ilmuwan Rusia, melakukan percobaan dengan menyaring getah tanaman tembakau yang sakit dengan menggunakan saringan bakteri. Selanjutnya, hasil saringan tersebut ditularkan pada tanaman tembakau yang sehat. Ternyata, tanaman tembakau yang sehat tersebut menjadi sakit. Ivanovsky kemudian menyimpulkan bahwa penyebab penyakit pada tanaman tembakau adalah bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Martinus Beijerinck. Pada tahun 1897, Martinus Beijerinck, seorang ilmuwan Belanda, melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa agen penyebab penyakit pada tanaman tembakau dapat berkembang biak. Beijerinck menyemprotkan getah tanaman yang sudah disaring ke tanaman yang sehat. Setelah tanaman yang sehat menjadi sakit, getah tanaman tersebut digunakan untuk menginfeksi tanaman berikutnya, dan seterusnya hingga beberapa kali pemindahan. Ternyata, melalui beberapa kali pemindahan, sifat patogennya tidak berkurang. Agen tersebut juga berbeda dengan bakteri, karena tidak dapat dikembangbiakkan di dalam cawan petri yang berisi nutrisi. Selain itu juga, tidak dapat diaktifkan menggunakan alkohol. Beijerinck kemudian menyimpulkan bahwa agen tersebut adalah partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Beijerinck kemudian menyebutnya sebagai virus lolos saring atau filterable virus. Wendell Meredith Stanley. Pada tahun 1935, Wendell Meredith Stanley, seorang ilmuwan Amerika, berhasil mengusulkan partikel penyebab penyakit pada tanaman tembakau. Penyakit ini kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus atau TMV. Struktur virus. Virus memiliki struktur yang sangat sederhana karena tidak memiliki sel. Virus memiliki sangat banyak jenis dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Namun, pada umumnya virus memiliki struktur yang terdiri dari asam nukleat atau genom yang dibungkus oleh kapsid. Memiliki lempeng dasar juga serabut ekor. Berikut penjelasannya. Semua virus memiliki asam nukleat, baik berupa DNA atau asam deoksiribonukleat ataupun RNA asam ribonukleat. 70% entitas virus di dunia merupakan virus RNA. Dilansir dari Human Learning, DNA dalam virus mengarahkan protein replikasi sel inang untuk mensintesis salinan baru dan menyamakan genom tersebut menjadi protein virus. Adapun RNA dalam virus mengkodekan enzim RNA polimerasi untuk menjadi DNA dalam pembuatan protein virus yang menginfeksi inangnya. Dilansir dari National Center for Biotechnology Information, tingkat kesalahan enzim RNA polimerasi dalam replikasi membuat virus RNA menunjukkan tingkat mutasi yang jauh lebih tinggi daripada virus DNA. Hal ini berarti virus RNA memiliki kemampuan adaptasi yang besar untuk inang baru. Kapsid, asam nukleat virus yang sedikit dapat mengkodekan informasi untuk membuat kapsid yang relatif besar. Kapsid adalah selubung atau material protein penyusun virus yang terdiri dari subunit yaitu disebut dengan kapsomer.
Kapsid memiliki 3 fungsi, yaitu melindungi asam nukleat dari pencernaan oleh enzim, memungkinkan virion atau virus yang menular untuk menempel pada inang, dan menyediakan protein yang memungkinkan virion menembus inang. Plat dasar. Plat dasar atau lempeng dasar adalah multiprotein tempat melekatnya serabut ekor virus. Plat dasar juga berfungsi membantu virus untuk melekatnya pada sel inang dan juga sebagai sistem saraf pusat yang mentransmisikan pelepasan DNA virus ke dalam inang. Serabut ekor. Virus memiliki ekor yang merupakan bagian dalam struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat menempelkan diri pada sel inang pada bentuk serabut yang terbentuk dari serat-serat pelat dasar. Serabut ekorlah yang berfungsi melekatkan virus pada inang. Sifat virus. Ciri yang pertama bisa dilihat berdasarkan sifat yang dimiliki virus tersebut. Sejatinya virus sama dengan makhluk hidup karena memiliki asam nukleat dan bisa memperbanyak diri. Namun virus juga bisa disebut bukan makhluk hidup karena beberapa alasan berikut ini. Virus tidak bisa diendapkan menggunakan sentrifugasi biasa, namun bisa dikristalisasikan seperti benda mati. Virus yang mengkristal masih memiliki kemampuan menginfeksi organisme lain. Virus saat berada di luar makhluk hidup lain disebut sebagai virion. Virus hanya memiliki salah satu asam nukleat, bisa DNA saja atau RNA saja. Selain itu, virus memiliki selabung protein atau kapsid, namun tidak memiliki sitoplasma dan organel. Virus hanya bisa berkembang biak melalui pembelahan diri di dalam makhluk hidup. Pengklasifikasi. Klasifikasi virus adalah proses pemberian nama dan pengelompokan virus berdasarkan karakter yang dimilikinya. Ada beberapa cara pengelompokan virus, misalnya berdasarkan karakteristik fenotipe mereka, seperti morfologi, jenis asam nukleat, cara replikasi organisme inang, serta jenis penyakit yang mereka timbulkan. 1. Berdasarkan kandungan nukleat. Robovirus atau virus RNA, virus yang asam nukleatnya dari RNA, contohnya tobacco mosaic virus. Deoxyribovirus atau virus DNA, virus yang asam nukleatnya dari DNA, contohnya herpes simplex virus. 2. Berdasarkan bentuk dasarnya, virus berbentuk ikosohedral. Jenis virus ini memiliki bentuk tata ruang yang dibatasi 20 segitiga dengan sisi sama pada virus tersebut memiliki bentuk rotasi ganda, contohnya virus ini yaitu polio dan adenovirus. Virus berbentuk helikal, virus ini mirip batang panjang. Nukleokapsidnya tidak kaku, bentuknya heliks dan mempunyai satu rotasi. RNA virus terlihat pada bagian atas, contohnya yaitu virus influenza dan tobacco mosaic virus atau TMV. Virus berbentuk kompleks seperti namanya, jenis virus ini memiliki struktur yang sangat kompleks dan lengkap. Contoh virus ini yaitu poxvirus. 3. Berdasarkan selubung yang menyelimuti nukleoplastid. Virus bersampul atau berselubung yaitu virus yang memiliki nukleoplastidnya memiliki selubung dari lipoprotein dan glikoprotein. Contohnya poxvirus, togovirus, retrovirus, dan lain sebagainya. Virus telanjang. Jenis virus yang nukleoplastidnya tidak memiliki selubung atau pelipis, contohnya adenovirus, reovirus, papovirus. 4. Berdasarkan jumlah kapsomernya. Virus 252 kapsomer seperti virus adenovirus, virus 162 kapsomer seperti herpesvirus, virus 72 kapsomer seperti papovirus, virus 60 kapsomer seperti piconavirus, virus 32 kapsomer seperti parvovirus. 5. Berdasarkan sel inang. Virus yang menyerang manusia seperti HIV, virus yang menyerang hewan seperti rabies, virus yang menyerang tumbuhan seperti TMV, virus yang menyerang bakteri seperti virus T atau bakteriophage. Klasifikasi ICTV sunting. Berbandingan antara taksonomi virus tahun 1991 dan 2019 oleh ICTV. Seperti taksonomi makhluk hidup pada umumnya, klasifikasi virus juga dilakukan secara hierarkis atau bertingkat. Sistem klasifikasi virus yang diusul oleh ICTV saat ini yaitu dunia atau viria,
subdunia atau vira, kerajaan atau virae, subkerajaan atau virites, filum atau virikota, subfilum atau virikotina atau kelas atau viricetes, subkelas atau Viricetidae, ordo atau Virales, subordo atau Virinae, famili atau Viridae, subfamili atau Virinae, genus atau virus, subgenus atau virus, spesies. Dalam klasifikasi virus terdapat banyak takson yang dikategorikan sebagai Incetarae sedis atau penampatannya tidak pasti. Pada tahun 2019, 4 dunia, 9 kerajaan, 16 filum atau 2 subfilum, 36 kelas, 55 ordo, 8 subordo, 168 famili, 103 subfamili, 1421 genus, 68 subgenus, dan 6.589 spesies virus telah ditetapkan oleh ICTV. Klasifikasi Baltimore. Sistem pengelompokan virus ini diajukan oleh David Baltimore, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat. Ia membagi virus menjadi 7 kategori berdasarkan jenis genom atau DNA atau RNA dan metode replikasinya. Kelas 1 DNA utas ganda, kelas 2 DNA utas tunggal, kelas 3 RNA utas ganda, kelas 4 RNA utas tunggal atau positif, kelas 5 RNA utas tunggal atau negatif, kelas 6 RNA utas tunggal atau positif dengan DNA intermediat, kelas 7 DNA utas ganda dengan RNA intermediat. Cara reproduksi virus. Proses reproduksi virus terdiri dari 5 tahap, yaitu adsorpsi, penetrasi, sintesis atau eklivase, pematangan, dan lisis. 1. Tahap adsorpsi. Tahap menempelnya virion pada bagian reseptor site sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Molekul-molekul reseptor site untuk setiap jenis virus berbeda-beda. Misalnya, berupa protein untuk Vicornavirus atau oligosakarida untuk ortomycovirus dan paramycovirus. 2. Tahap penetrasi. Pada tahap ini, serubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Kemudian, virus memasukkan materi genetik virus melalui lubang pada dinding dan membran sel inang dan kapsid virus menjadi kosong. 3. Tahap sintesis eklivase. Tahap pembentukan asam nukleat atau salinan genom dan komponen-komponen virus dengan menghidrolisis DNA sel inang. 4. Tahap pematangan. Tahap perakitan. Pada tahap ini terjadi perakitan partikel-partikel virus yang lengkap membentuk virion-virion baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein. 5. Tahap lisis. Tahap pemecahan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lisozim atau lysozyme yang berfungsi merusak dinding sel bakteri sehingga virus baru akan keluar dan menyerang sel inang yang baru. Siklus hidup virus meliputi siklus litik dan siklus lisogenik. Ada 2 siklus reproduksi atau replikasi virus, yakni siklus litik dan lisogenik. Siklus litik disebut juga siklus ganas atau virulen karena mengakibatkan sel inang pecah atau lisis dan mengeluarkan partikel virus yang baru. Siklus litik melalui tahapan pelekatan, penetrasi, replikasi, sintesis, dan lisis. Siklus lisogenik disebut juga siklus tidak ganas atau avirulen karena infeksi virus dalam sel inang tidak mengganggu aktivitas sel. Tahapan siklus lisogenik adalah proses penggandaan berlangsung secara bersamaan dengan pembelahan sel inang. Peranan virus dalam kehidupan manusia. Keuntungan virus bagi kehidupan manusia. Ingatlah kembali daur hidup virus pada fase lisogenik. Pada daur hidup itu terjadi penggabungan materi genetik virus dan bakteri sehingga virus akan mengandung gen bakteri. DNA merupakan materi genetik yang membawa sifat suatu makhluk hidup. Apabila DNA berubah, maka sifatnya juga akan berubah. 1. Pembuatan antitoksin.
Para ahli memanfaatkan dengan menggabungkan sifat-sifat DNA yang menguntungkan antara virus dan gen lain, sehingga sifat yang menguntungkan tersebut akan dimiliki oleh bakteri yang diinfeksi. Contohnya, DNA virus digabungkan dengan DNA manusia yang memiliki sifat antitoksin, pelawan racun atau penyakit. 2. Untuk melemahkan bakteri. Apabila virus yang menginfeksi bakteri bersifat patogen, maka DNA virus yang masuk akan merusak DNA bakteri sehingga bakteri tersebut menjadi tidak berbahaya karena sifat patogennya telah rusak. 3. Untuk memproduksi vaksin. Kita tentu pernah mendapat vaksin untuk mencegah terserangnya tubuh dari beberapa jenis penyakit. Vaksin digunakan manusia untuk memperoleh kekebalan tubuh atau antibodi. Vaksin ini sebenarnya merupakan bibit penyakit yang telah dilemahkan dan apabila menyerang manusia tidak akan berbahaya lagi. Untuk itulah, diperlukan vaksin bagi tubuh kita. Jika ada penyakit yang menyerang manusia, maka tubuh telah memiliki kekebalan yang berasal dari antibodi bagi penyakit tersebut. Di antara manfaat penting virus, juga ada keuntungan lainnya, yaitu virus berperan sebagai vektor pada bidang rekayasa genetika. Virus dimanfaatkan dalam cloning gen, yaitu produksi ADN yang identik secara genetis, untuk dimanfaatkan bagi kepentingan manusia. Beberapa contoh virus adalah 4. Virus untuk terapi gen. Terapi gen adalah upaya penyembuhan suatu penyakit keturunan yang disebabkan oleh pewarisan gen. 5. Virus yang digunakan untuk membuat hormon insulin untuk menyembuhkan penyakit gula atau diabetes mellitus. Hal ini merupakan rekayasa yang berguna di bidang kedokteran. 6. Virus yang bermanfaat untuk mengendalikan serangga yang dapat merusak tubuh tanaman, sehingga bisa digunakan untuk membasmi hama dalam bidang pertanian. A. Virus merugikan tubuh manusia. 1. HIV. Virus ini menyebabkan penyakit AIDS, menyerang sel-sel darah putih limfosit T. Gejala penyakitnya adalah seperti gejala beberapa jenis penyakit karena menurunnya sistem kekebalan tubuh. 2. Virus Ebola. Virus ini menyebabkan penyakit Ebola yang mematikan. Virus ini menyerang sel-sel pertahanan tubuh. Gejalanya adalah demam yang disertai pendarahan. 2. Virus hepatitis. Virus ini menyebabkan penyakit hepatitis B. Virus ini menyerang sel-sel hati, sehingga perut penderita akan membesar dan tubuhnya berwarna kuning. 4. Measles virus. Measles virus menyebabkan penyakit cacar. Virus ini menyerang sel kulit dan menimbulkan gejala awal seperti demam, pilek, kemudian muncul luka cacar yang dimulai dari wajah dan akhirnya ke seluruh tubuh. 5. Herpes simplex virus. Virus ini menyebabkan penyakit herpes. Virus ini menyerang membran mukus lendir pada mulut, alat kelamin, dan kulit. Gejala penyakitnya adalah kulit memerah dan muncul bintik-bintik seperti luka melepuh. B. Virus merugikan hewan. 1. Paramyxovirus. Virus ini menyebabkan penyakit NCD, penyerang sistem syaraf pada unggas. Penyakit ini disebut penyakit tetelo. Gejala penyakitnya mencret dan batuk-batuk. 2. Foot and mouth disease. Virus ini menyebabkan penyakit pada kuku dan mulut, menyerang hewan ternak seperti sapi, kuda, kerbau, domba, biri-biri, dan keledai. 3. Rhabdovirus. Virus ini menyerang sistem syaraf pada hewan, menyebabkan penyakit rabies. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui gigitan hewan yang telah menderita penyakit rabies. 4. Rousaroma virus. Virus ini menyebabkan penyakit tumor pada ayam. 5. Bovine papillovirus. Virus ini menyebabkan penyakit tumor pada sapi. C. Virus merugikan tanaman. Contoh virus yang merugikan tanaman adalah virus mosaik tembakau, virus tungro, dan virus CVPD. Berikut penjelasannya. Yang pertama,
virus mosaik tembakau atau yang disebut juga dengan tobacco mosaic virus. Virus ini menyebabkan penyakit mosaik pada daun tembakau. Gejalanya adalah timbulnya bercak-bercak berwarna kuning pada daun tembakau sehingga menghambat pertumbuhan daun tembakau. Selanjutnya virus tungro. Virus ini menyerang batang dan akar padi sehingga tumbuhan padi menjadi kerdil atau pertumbuhannya yang tidak normal. Virus ini ditularkan melalui serangga yaitu warang coklat dan warang hijau. Yang ketiga, virus CVPD atau Citrus Vine Pollen Degeneration. Virus ini menyebabkan penyakit degenerasi atau penyakit tumor pada batang dan daun jeruk. Virus ini menyerang sistem pembuluh penyakit pollen pada tanaman jeruk. Pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Infeksi virus adalah kondisi ketika virus masuk ke dalam tubuh seseorang, kemudian menyerang sel tubuh dan berkembang biak. Terdapat banyak ragam infeksi virus tergantung organ tubuh yang terkena. Meskipun tidak semua, tetapi kebanyakan infeksi virus menular dari orang ke orang, contohnya flu, herpes, dan HIV. Sedangkan beberapa jenis infeksi virus lain menular akibat gigitan hewan atau benda yang terkontaminasi virus. Pencegahan terhadap virus menggunakan vaksin. Tindakan pencegahan terhadap serangan virus bisa dilakukan baik secara kuratif maupun secara preventif. Tindakan preventif adalah dengan memberikan suntikan vaksin atau disebut juga vaksinasi. Vaksin adalah suatu zat yang mengandung mikroorganisme patogen atau penyebab penyakit yang sudah dilemahkan. Pemberian vaksin tersebut dapat memberikan kekebalan secara aktif, sedangkan tindakan kuratif adalah dengan memberikan obat pada penderita penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi, tindakan ini diambil setelah terjadi serangan virus. Gejala infeksi virus. Gejala infeksi virus sangat bervariasi, tergantung kepada organ yang terkena, antara lain demam, batuk, pilek, bersin-bersin, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, diare, kram perut, mual dan muntah, nafsu makan menurun, berat badan turun tanpa sebab, kulit dan bagian putih mata menjadi kuning, urin berwarna gelap, ruam, benjolan di atas kulit, dan pendarahan. Segera pergi ke dokter bila suhu tubuh naik hingga 39 derajat Celcius ke atas. Perhatikan pula gejala yang dapat menyertai demam dan butuh penanganan medis dengan segera, seperti sakit kepala berat, sesak napas, sakit di bagian dada dan perut, muntah terus-menerus, leher kaku atau nyeri saat menunduk, dan kejang-kejang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengobati infeksi virus. Pengobatan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi, menghambat, atau menghilangkan infeksi virus. Obat yang paling efektif tentunya jenis antiviral atau antivirus yang memiliki kemampuan untuk mencegah perkembangan infeksi. Antibiotik adalah obat untuk bakteri yang tidak akan ampuh untuk menghilangkan virus dari tubuh. Namun, infeksi yang memunculkan gejala ringan biasanya tidak perlu mendapatkan pengobatan intensif. Pasalnya, beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus seperti pilek, hepatitis A, hepatitis B, dan lain-lain memiliki sifat self-limited diseases. Artinya, penyakit itu bisa sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus. Sebagian besar, obat-obatan untuk penyakit yang disebabkan oleh virus memang diperuntukkan untuk mengatasi gejala sampai sistem imun tubuh mampu melawan infeksi tersebut. Umumnya, obat antivirus juga tidak dapat langsung membasmi virus yang ada. Berikut jenis obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi infeksi virus. Di antaranya 1. Acilovir, 2. Valacilovir, 3. Oseltamivir, 4. Antiretroviral, 5. Interferon, dan 6. Ribavirin. Dosis dan lama waktu pengobatan akan disesuaikan dengan keparahan gejala. Penyebab infeksi virus. Terdapat banyak virus yang menjadi penyebab infeksi. Contohnya, tipe virus yang menginfeksi saluran pernapasan berbeda dengan tipe virus yang menginfeksi saluran pencernaan. Pencegahan infeksi virus. Beberapa infeksi virus dapat dicegah dengan mendapatkan vaksin yang berfungsi merangsang sistem kekebalan tubuh seseorang.
Vaksin diberikan melalui suntikan pada usia tertentu sebelum seseorang terinfeksi virus. Sejumlah virus yang dapat dicegah dengan pemberian vaksin, antara lain cacar, campak, demam kuning, hepatitis A, hepatitis B, human papillomavirus, influenza, gondongan, Japanese encephalitis, polio, rotavirus, rabies, dan rubella. Selain pemberian vaksin, dokter juga dapat memberikan imunoglobulin, bagian dari plasma darah yang mengandung antibodi untuk melawan penyakit. Terapi ini berguna bagi pasien yang mengalami gangguan kekebalan tubuh. Sejumlah infeksi virus yang dapat dicegah dengan pemberian imunoglobulin antara lain adalah HIV, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, influenza, rabies, dan infeksi varicella zoster. Imunoglobulin didapatkan dari darah pendonor yang sudah dipastikan sehat, terutama dari infeksi seperti hepatitis dan HIV atau AIDS. Imunoglobulin kemudian akan disuntikan ke otot atau pembuluh darah pasien. Dosis imunoglobulin yang diberikan tergantung kepada berat badan pasien. Lazimnya, dosis berkisar antara 400 sampai dengan 600 mg per kilogram berat badan dalam 1 bulan. Pada umumnya, pasien memerlukan suntik imunoglobulin tiap 3 sampai 4 minggu. Hal ini karena darah memecah imunoglobulin selama periode tersebut, sehingga pasien perlu disuntik kembali agar sistem kekebalan tubuhnya terus melawan infeksi. Langkah-langkah lain untuk mencegah infeksi virus, diantaranya selalu mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum atau setelah beraktivitas, lalu mengonsumsi makanan yang sudah dimasak hingga matang, menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi dan benda yang terkontaminasi virus, lalu menghindari gigitan serangga seperti nyamuk, dan menutup mulut hidung dengan tangan atau tisu bila batuk atau bersin. Pengobatan infeksi virus. Pengobatan infeksi virus tergantung kepada jenis infeksi yang dialami pasien. Beberapa infeksi virus, seperti infeksi virus pada sistem pernapasan dan pencernaan, umumnya tidak perlu ditangani, karena gejala akan hilang dengan sendirinya. Namun demikian, dokter akan meresepkan beberapa jenis obat, tergantung gejala yang dialami pasien. Contohnya seperti antiemetik untuk mengatasi mual dan muntah, dekongestan untuk mengobati pilek atau hidung tersumbat, loperamide untuk menangani diare, paracetamol, dan obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS untuk menurunkan demam dan mengurangi nyeri. Pada kasus infeksi virus seperti flu, herpes, dan HIV, dokter dapat meresepkan obat antivirus seperti oseltamivir, acilovir, valacilovir, dan nevirapine. Selain itu, interferon juga dapat diberikan untuk penanganan hepatitis B dan C kronis, serta kutil kelaminan. Perlu diketahui bahwa obat antivirus termasuk interferon hanya mencegah virus berkembang dan tidak membunuh virus itu sendiri. Interferon juga dapat menimbulkan sejumlah efek samping seperti demam, tubuh terasa lemah, dan nyeri otot. Selain itu, pasien juga akan disarankan banyak istirahat